selamat siang semua teman-teman Nadi. Kita ketemu lagi di siang ini dengan tema berani menulis. Hari ini kita akan berbicara tentang berani menulis dengan pecerpen dan penulis hebat asal NTT. Mungkin kita langsung saja ya supaya jangan ganggu. Oke. Di sebelah kanan saya itu namanya Andre Paulos. Dia baru saja menerbit novel dengan judul Catatan Waktu. Saya halo dulu ya. Aduh, senyum dulu seperti itu. Jangan sebanyak kaku. Sekalian saya minta tarik kalimatnya dari yang sebelah kiri saya. Dia mewakili kaum perempuan yang bisa dikatakan seperti itu. Baru mungkin tahun ini beliau menerbitkan kumpulan novelnya dengan judul kumpulan cerpen, maaf ya. Kumpulan cerpennya dengan judul Tak Ada Filosofi ya. Oke, say hello dulu kakak. Hai teman-teman. Kakak Tini Pasrin asal Manggarai. Betul. Manggarai ya. Hari ini kita diskusi hangat ya. Jadi ke bawah santai saja, jangan tegang, jangan kaku karena kita ini generasi milenial yang akan membangun daerah kita. Khususnya NTT seperti itu. Kita awali dengan pertanyaan dasar ya. Coba teman-teman menceritakan sedikit tentang sinopsis buku kalian, sehingga teman-teman kita tahu bahwa buku kalian ini menarik, ada yang menarik ini harus dibaca nih, menjadi suatu kewajiban untuk dibaca atau menjadi recommended untuk dibaca seperti itu. Mungkin dari teman Andre dulu katanya. Saya sepakat Tini duluan ya. Oke. Jadi apa tadi sinopsis? Ya, sinopsis. Secara garis besar ya, novel Catatan Waktu itu cerita tentang perjalanan hidup saya. Itu dimulai dari 9 tahun. Masa kanak-kanak saya tumbuh. Bukan umur 9 tahun kan? Contoh, bukan umur 9 tahun, tapi 9 tahun selama 9 tahun masa kanak-kanak saya lalui di Timor Leste. Saat itu masih dengan nama Timur Timur, dengan konflik yang begitu panjang ya, dimulai dari tahun 75. Nah, sementara kan saya tidak lahir di sana sih, tapi kan setelah saya lahir ya konflik itu sudah ada. Nah, konflik ini terus berkepanjangan, kemudian mempengaruhi juga pertumbuhan saya ya selama masa kanak-kanak. Ini yang saya ceritakan kembali di novel ini. Hingga tahun 99 konflik itu berpuncak, pecah perang kan. Akhirnya masyarakat timur itu terbagi dua. Separuhnya mengungsi ke timur barat di NTT. Yang ada di beberapa wilayah di Atambua, Malaka, Keva, Soe, bahkan Daratan Timur ya. Iya, pasti. Ya. Kakak kemana? Saya di Atambua saya. Awalnya di Kupang, kemudian pindah ke Atambua. Di sana kami mulai hidup baru. Budaya baru, segala sesuatu harus mulai dari baru karena yang lama sudah ditinggalkan. Tanah harta kekayaan semua ditinggalkan. Di sini kita hanya bawa nyawa toh. Kita harus mulai baru, bertemu orang baru, budaya yang baru. Artinya bahwa kami membangun sesuatu dari ketiadaan, dari nol. Kemudian saya harus melalui beberapa tingkat kesulitan bersama keluarga. Sampai saya harus habis SMA, kemudian caranya bagaimana harus kuliah, itu semua saya diceritakan. Itu yang ada dalam catatan waktu karena perjalanan saya. Tidak sebatas pada itu kemudian ada campur beberapa kisah lain, misalnya asmara, itu semua kita masukkan di dalam perjalanan waktu kan. Jadi dinamika kehidupan Andre Paulos dimasukkan dalam satu bentuk semua. Ya, dalam satu bentuk novel. Ada sejarah, jadi sinopsisnya seperti itu. Jadi drama peperangan, drama cinta. Jadi tidak menutup seperti drama Korea hanya cinta toh, tapi hanya drama semuanya. Ya seperti itu. Seperti itu harus kuliah begitu. Oke, kita masuk ke kakak Tini ya. Mungkin sinopsis dari Tak Ada Filosofi ini seperti apa sih? Kan ini kumpulan cerpen nih. Jadi sinopsisnya itu mungkin secara umum. Ya. Oke, jadi kalau berbicara tentang buku Tak Ada Filosofi itu sebenarnya saya suka sekali mengamati kehidupan orang ya dari kecil. Jadi pengamat ini.
Oke, padahal kehidupan sendiri nggak jelas ya. Pengamat ya. Jadi Oke. Takut deh. saya senang gitu bergulat dengan masalah-masalah orang ataupun masalah saya sendiri dan karena dulu waktu kecil itu saya pendiam, tidak sebacot sekarang gitu ya. Ya. Jadi saya senang Jadi merasa diri bacot. bacot sekarang. Sudah bebas. Jadi Ah, buku Takada Filosofi ini hadir sebenarnya sebagai pergulatan saya gitu. Ada hal-hal yang menurut saya menarik ya, oke. dan terjadi di sekitar kehidupan kita itu mempengaruhi hal-hal besar gitu. Oh. Misalnya sekarang kita tidak tahu ya perbincangan kita bertiga Oke. itu akan berpengaruh besar gitu. Jadi setiap individu orang itu bisa menimbulkan rasa sakit, kekecewaan ataupun kebahagiaan gitu. Oke. Jadi lewat buku Takada Filosofi sebenarnya dengan harapan satu dari kumpulan cerpen ini bisa gitu masuk ke hati teman-teman semua supaya kita sama-sama menyadari bahwa setiap manusia itu punya lukanya masing-masing kan Oke. gitu. Nah kehadiran kita sebagai satu sama lain adalah harus saling menguatkan. Ya. Terus Jawabannya filosofis sekali. karena kalau misalnya kita ketemu Oke, oke. Oke, jadi kalau misalnya ketemu teman-teman atau mengalami dosa itu kan kita kayak sekuat apapun, setegar apapun, misalnya kabaros walaupun brewok ya, tapi pasti punya masalah pribadi, gitu kan. Dan kita tuh butuh gitu dikuatkan satu sama lain, kita butuh dipeluk gitu, kayak dan itu yang pengen saya sadarkan bahwa kita harus hadir gitu bagi satu sama lain. Oke, sip, bagus sekali ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya, masih melandasi pertanyaan pertama. Ini inisial yang diangkat dari novel Anda itu tetap inisial nama Anda atau inisial lain? Nah, kalau contohnya novel ditulis oleh Andre Wars, aktor utamanya Andre Wars, orang malas Iya. akan membacanya. Coba Anda aktor utama dalam novel ini siapa sih namanya? Aktor utama dalam novel ini ya Andrea. Andrea, pakai Andrea. Nama penulisnya adalah Baros. Oh, Andrea. Oh, Andrea. Saya itu loh berangkat dari apa? Saya suka satu pemain bola, Oh, Andrea Pirlo. oh. Akhirnya setelah menulis saya dari pengen situ. tokoh utamanya nama apa ya? Lalu dipikir-pikir, ya sudah jadi Oh, iya. Andrea saja. Oke, sip. Nah, kembali lagi pertanyaan sama ya inisialnya. Ini kan Oke. kumpulan cerpen. Ada banyak nama Ada gitu. banyak cerpen ya, ada banyak inisial. Mungkin salah satu inisial mantan adik atau bagaimana? Jadi kalau di buku saya pribadi kebetulan itu lebih banyak mengambil nama timur sih Kak. Oh. Gitu. Jadi nama-nama dari sana tapi juga ada yang umum. Dan kalau misalnya penempatan nama itu nggak ada spesifikasi khusus gitu. Kalau misalnya ada nama mantan atau nama tetangga itu kebetulan. Oh. Iya. Atau Oke, kayak misalnya ada nama-nama yang menurut saya kayaknya ini cocok diindikasi nama misalnya mungkin kisah percintaan apa segala macam kayak nama-nama manis, mawar atau apa tapi kayaknya nggak ada nama mawar tapi ini adalah yang menggambarkan cerita itu gitu. Jangan lupa ya masukkan nama Malati. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua ya. Kenapa sih kalian mengambil judul kalian? Nah, itu kan ada kayak landasan. Terkadang orang menulis novel atau cerpen itu untuk mengikat satu tema atau judul itu susah. Nah, seperti itu. Mungkin kayak Tini dulu ya. Kenapa bisa mengangkat filosofi? Ada filosofi dari yang tadi Tini jelaskan tentang sinopsis. Kalau dari kami itu sendiri sih, itu lebih enak judulnya catatan harian. Karena ini berkisah tentang harian seharian adik. Betul. Bagaimana? Mungkin adik bisa memberikan satu pandangan yang menarik seperti itu. Oke, jadi ini juga yang sebenarnya saya pikirkan kebutuhan pribadi. Apakah ini judulnya nggak terlalu berat ya, tak ada filosofi ya gitu. Bagaimana saya menjelaskan? Kalau saya pribadi melihatnya gini, kan ada ya film kopi, filosofi kopi kayak gitu. Nah, gimana sih kalau sesuatu itu tak ada filosofinya gitu? Orang kan pasti akan tertarik ya gitu. Cerita apa ini gitu yang gak ada filosofinya gitu. Saya pikir pemaknaan kalau misalnya kita bicara tentang filosofi, itu kan orang apa ya levelnya hype gitu kayak ini harus sesuatu yang besar gitu. Nah, saya mengambil Takada Filosofi itu melihat bahwa pemaknaan itu tadi seperti yang saya bilang terjadi di sekitar kita gitu. Seperti yang
saya tulis di belakang sini, akar dari peristiwa besar banyak terjadi di sekitar kita. Pada perbincangan di rumah tetangga, perumahan dengan keributan di kepala penghuninya, percakapan di antara anak kecil di sekolah, atau pada sudut dapur dan kasur. Jadi kita marilah gitu, kita kembali ke diri kita sendiri, melihat yang di samping kita. Buku gitu. presentasi LED kan? Gitu. Bukan bicara gosip-gosip seperti itu. Iya. Buku Dan- presentasi LED kan? Betul. Bukan. Oke. Jadi oh iya, di kumpulan cerpen ini kebetulan itu diangkat dari judul Kopi Takdir Filosofi. Nah, kita tadi Berangkat sebelum dari itu. ini dimulai kan sudah cerita soal saya yang gak suka kopi ya. Oh, Jadi dari situ. gitu. Oke. Mungkin Kak Anda Barus, kenapa sih ambil judul tentang catatan waktu? Kok waktu ada catatannya? Seperti itu. Jadi catatan waktu ini baru muncul ketika Baru muncul saat Anda ada. buku ini hendak saya kemas rapi mungkin dan dikirim ke penerbit. Itu saya masih cari loh catatan waktu. Jadi sejauh saya menulis novel ini beberapa tahun, saya tulis dari waktu ke waktu. Itu hanya tulis kok tanpa saya memikirkan satu judul. Hanya ada outline-nya toh. Jadi saya hanya tulis, oh ini sudah selesai bagian ini, selesai sampai ke ini, sampai ke ini. Setelah mungkin sudah selesai semua novel ini dikemas, saya mulai berpikir ini judul apa, tema besarnya apa begitu. Saya berpikir, saya sempat lihat story-nya KPS saya. Ini kenal ya Pak Fatur. Mengumpulkan ingatan, saya WA beliau. Loh, kenapa harus kenapa ini bukan saya yang ini? Jadi Jadi balat lah gitu. Tapi saya tetap berpikir cari. Karena ini saya menulis dari waktu ke waktu tentang untuk mengabadikan perjalanan hidup saya kan. Oke. Sehingga saya kasih nama ya udahlah catatan dan waktu gitu. Karena waktu boleh berlalu tapi kan catatannya tetap ada gitu. mengabadikan Iya. ya. Betul. Seperti itu kurang lebihnya. Menarik ya untuk dibaca ya teman-teman. Karena dari judulnya saja sudah mengangkat hal-hal yang mendasar tentang kehidupan. Ini tentang kehidupan sekitarnya, ini tentang masa-masa lalunya. Ya, sesuai kehidupan aja seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini tentang kepribadian kita ya untuk menjadi penulis. Ini sejak kapan kalian ingin menjadi penulis sih? Sejak kapan? Atau sejak dari bayi seperti itu? Kan setiap orang kan berbeda-beda ingin jadi penulis. Lahir nangis minta pulpen gitu ya. Ada yang sudah tua baru kepengen jadi penulis, ada yang umur 5 tahun baru kenal tentang tulis dia jadi penulis. Mungkin dari kakak Anda dulu, sejak kapan sih ingin menjadi penulis? Atau sejak lari dari Timor Leste? Tidak pernah berpikir kalau hasil akhirnya saya seperti ini ya, bisa bikin satu novel, entah itu mengagumkan sekali atau wow sekali. Saya tidak berpikir sampai di situ, tapi gimana ya? Bicara menulis ini sebenarnya berawal dari minat saja. Saya minat atau cita-cita lah sama sejenis itu ya. Dari SMP kelas 2 itu saya sudah jadi wartawan. Sudah suka sekali. Tapi saya tidak menemukan misalnya orang-orang di lingkungan atau keseharian saya bertemu dengan siapalah yang bisa sharing tentang dunia menulis atau dunia wartawan. Itu lebih jauh lagi. Itu tersimpan dalam benak saya, dalam hati kecil saya. Sampai di SMA saya bertemu beberapa teman, bahkan dari luar juga ya, orang Amerika. Kemudian ada beberapa orang dekat saya yang waktu itu sudah kuliah sastra semacam itu. Saya coba bicara, semua itu awal dari hobi tadi yang saya bilang, cita-cita ya, wartawan. Kemudian sampai di SMA itu saya menemukan beberapa teman. Emang cita-cita kau dari kecil? SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP kelas 2 itu saya Sudah tertanam sudah cita-citamu. pengen sekali jadi wartawan itu saja. Saya pengen berkeliling ke tempat ini, saya menulis, saya temukan hal-hal begitu, kemudian saya menulis begitulah. Tapi sudah tahu sejak kecil sejak SMP sudah tahu tentang wartawan. Sudah tahu. Wartawan itu. Wartawan. Jadi memang ada beberapa teman ya, atau kayak kakak-kakak atau gitulah. Kalau kita sih dulu, kalau sejak SMP tahunya Power Ranger, Ultraman. Dia belum tahu tentang wartawan gitu. Jadi saya pengen jadi gitu. Sampai di SMA saya mulai seperti mencari jalan keluar kan, apa yang ada dalam pikiran saya. Itu yang seperti tadi saya temukan beberapa teman dan
mereka itu menyuruh saya untuk mulai dengan hal sederhana, menulis buku harian. Jadi entah pulang sekolah makan atau tidak makan, sayur apa saya tulis begitu, polos saya tulis. Saya menangis saya tulis, dipukul orang tua ya atau apa gitu, tetap saya tulis. Setelah habis SMA ya catatan saya juga habis di situ. Saya sudah mulai terpengaruh dengan dunia luar lah. Kita punya kan tidak sekolah lagi, kita punya pergaulan otomatis semakin lebar kan. Saya mulai menulis kembali buku harian setelah saya ada di Malaysia. Oh, jadi pernah merantau di Malaysia ini. Di situ saya mulai menulis kembali. Merantaunya umur berapa tahun sih? Berapa ya? Tahun 2012. Jadi Tamat SMA. 2012 tidak. 2012 ya. jadi saat masih SMP rentang waktunya itu dalam kekosongan penulisan buku harian seperti Iya, itu. sebenarnya ada gitu. Kan bisa mulainya dari SMA, setelah tamat ya kosong gitu. Kosong ya. Sudah kan lingkungan kita di sana kan lain ya. Bisa dianggap masa penjajahan dunia lain lah seperti itu. Sehingga terjadi kekosongan. Ya, bisa Aduh. dikatakan seperti itu. Nah, saya mulai aktif menulis yang sebenarnya ya. Itu ketika saya mulai masuk universitas. Mulai kuliah itu saya berpikir bahwa saya melalui beberapa perjalanan yang saya rasa itu harus ditulis gitu. Setelah saya tulis dan saya simpan, dan lebih aktif lagi ketika saya mulai aktif di LPM ya, Papyrus. Itu selain menulis di Papyrus ya tidak seberapa menulis di sana, tapi saya lebih kayak menulis dan simpan apa yang nantinya ya akan saya seperti apa ya nantilah. Tapi saya tetap menulis saya simpan. Kemudian baru terbit setelah saya wisuda 2 tahun kemudian. Wah, luar biasa ya. Tidak segampang orang pikirkan ya untuk terbitkan sesuatu seperti itu. Oke, kita kembali ke Adik Tini ya. Soal pertanyaan yang sama, sejak kapan si Adik Tini menulis? Kalau dari serinya Kakak Baros itu sejak SMP dia menulis buku harian atau sama? Oke. Hampir sama ya? Hampir sama sih Kak. Jadi tapi saya tulis buku harian seingat saya sejak kelas 4 SD. Wow. Iya. Jadi dulu itu Kelas 4 SD saja nggak tahu buku harian itu apa. Hanya tahunya kelereng, karet, iya. ya ampun. Ya jadi kelas 4 SD itu apa ya, masa SD saya itu saya adalah seorang yang pendiam ya Kak. Jadi sering kayak itu tadi kalau saya punya masalah atau apa, sering mengamati orang-orang dan segala macam, itu saya tulis di buku harian. Bahkan misalnya Jadi kau amati orang juga kau tulis di buku harian kan? kayak misalnya dulu kan teman-teman kayak banyak datanya cerita nih gitu, itu terjadi SD, SMP, SMA gitu kan. Orang datang cerita ke saya, misalnya ke baru cerita kehidupan saya dulu mungkin nggak tahu ya apa itu analisis SWOT, tapi di buku harian itu saya sudah kayak tulis ini kenapa orang ini bisa seperti ini gitu. Arahnya ke sana. Gitu, masalahnya apa, solusinya seperti apa gitu, dan apa yang bisa dilakukan ke depan. Jadi bukan hanya sekedar menulis gitu, saya juga menawarkan kayak solusi gitu menurut pikiran saya. Dan paling penting menurut saya dalam proses apapun itu ya kayak dalam dunia kepenulisan, musik atau apapun itu adalah kita harus punya berada dalam lingkungan yang mensupport kita. Jadi jadi lingkungan positif lah. betul yang banget. mendukung. Betul, mengarahkan kita. Dan puji Tuhan sejak SD itu saya ketemu guru-guru yang luar biasa gitu, guru bahasa Indonesia saya gitu, mengarahkan saya kemana, terus mengikuti lomba ini itu, terus SMP juga seperti itu. Kebetulan guru dari Jawa juga, jadi bahkan guru saya di SMP itu Pamance namanya, jadi itu benar-benar mengarahkan gitu. Jadi di SMA sampai sekarang pun kenapa sampai bisa nulis buku? Sebenarnya saya pengen nulis buku itu kayak apa ya, kayak sekarang kan masih kuliah ya, pengalaman cara saya memandang dunia harus diakui bahwa belum penuh gitu. Dan saya dulu pengen kayak bikin riset gitu, gitu kan. Tapi Pak Fatul, kita punya satu orang yang sama yang memotivasi kita ya. Pak Fatulnya terkenal dong. Iya. Ya, KPS tercinta kami ya. Oke. Jadi Pak Fatul kemudian ngomong, Tini kamu harus nulis gitu kan, kamu harus tahu sudah sejauh mana pencapaian kamu gitu, jadi menguji diri. Sehingga terbitlah buku Tak Ada Filosofi ini, tentu dengan juga harapan
dengan usaha agar menampilkan yang terbaik kepada pembaca. Oke, ini pertanyaan untuk kalian semua. Pertanyaan untuk kalian dua ya ini. Apakah penulis kalian yang lakukan sekarang ini adalah tulis, terbitkan novel, terbitkan cerpen, ibaratnya kalian suruh menjadi penulis seperti itu bisa dikatakan sebagai hobi kalian atau tidak? Kan hobi itu kan terus menerus dilakukan sebagai suatu gaya hidup. Betul. Bisa dikatakan hobi atau masih belum dikategorikan hobi? Mungkin Kabaros? Ya bisa juga hobi. Dan saya rasa hobi yang memang sudah tertanam. Oke. Sudah ya pengennya bagaimana ya? Kalau saya pengen menulis begitu. Oh, bisa dikategorikan hobi kan kita ya. Oke, mungkin ada ini. Jadi setiap orang itu kan saya pikir menulis itu berawal dari membaca ya kayak gitu. Jadi cara kita membaca itu mempengaruhi tulisan kita, dan saya melihat bahwa menulis itu sesuatu yang seksi. Iya, jadi kayak itu kegiatan yang kita harus berpikir keras gitu untuk menuangkan ide kita gitu. Kadang seperti ngomong juga sih, apa yang ada di dalam pikiran kita itu belum tentu kita explore semua gitu. Nah dengan menulis kita dengan cerita Kak Baros tadi catatan waktu itu kan, dengan menulis kita mengabadikan sejarah, dengan menulis kita mengeksplor ide kita kayak gitu. Jadi saya pikir selain hobi, menulis juga adalah sebuah apa ya, kecintaan. Oke. Iya. Bukan kewajiban ya. Iya. Kewajiban. Kewajiban juga. Oke. Sip. Ini saya ingin tanya proses kalian nih. Kan kebanyakan orang kalau mengikuti proses penulisan ini agak ribet. Iya. Bagaimana sih kalian bisa melalui proses penulisan ini? Mungkin Adik Tini dulu ya. Oke, jadi ini sharing soal penulisan bukunya sampai terserah tadi. ya. Kan kalian mengalami kan proses. Kalian mengalami sendiri kan. Bagaimana sih kalian melalui proses penulisan ini? Oke. Jadi apa-apa itu misalnya itu tadi kembali lagi, bukan hanya tentang menulis, sisi hidup manusia apapun itu, ketika kita sudah melihat bahwa sesuatu itu sukses, kita kan hanya melihat itu tapi tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Misalnya Milk Battery Foundation gitu, yang orang tahu kan udah keren nih gitu, udah baca di sini ya. Oke. Gitu. Jadi dari informasi juga udah banyak yang ikut, terus banyak penulis juga yang berbakat nulis di situ, tapi behind itu orang nggak tahu. Dan inilah yang saya pikir setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing, dan tentu dalam penulisan ini saya bahkan kadang nggak tahu ya Kak Baros gimana. Saya kalau misalnya menulis itu lebih enak nulis malam. Jadi hening, jadi idenya keluar. Nah kita kadang udah nggak terasa, udah subuh aja gitu baru tidur. Terus itu tadi, bagi saya ketika kita mau menjadi pembicara yang baik, kita harus mendengarkan. Ketika kita mau menjadi penulis yang baik, kita juga harus membaca gitu. Jadi referensi bacaan kita terus mempengaruhi. Nah itu tuh yang saya perkuat sih Kak dari dulu, kayak membaca buku gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal struggle bagaimana itu tadi ya, berada di lingkungan positif, terus membentuk kebiasaan yang positif juga. Oke, sip. Kak Andre bagaimana prosesnya dalam pembuatan buku? Mungkin mengalami kendala seperti itu, atau mau Alit ini kan dalam dia menulis buku dalam malam hari ya, pada saat tenang. Mungkin Anda bahas saat tulis buku dalam keadaan mimpi. Iya begitu langsung tulis. Anda yang coba ceritakan. Kalau soal menemukan mood atau suasana itu kurang lebihnya sama kayak Adik Tini ya. Kalau Adik Tini kan sunyi, senyap ya, sama. Hanya saya tambahkan satu, kopi sama rokok. Jadi sambil ngopi rokok sendiri dalam kamar, pintunya dikunci. Kalau sedikit ada noise saja itu mengganggu. Hal tersulit yang saya alami saat proses menulis ini novel ini terbit ini ya melawan diri saya sendiri, dan malasnya itu loh minta ampun. Jadi sebenarnya cerita ini kalau mau dibilang ya sudah komplit ya, dia punya semacam outline itu sudah selesai. Jadi ini hanya mengisinya itu. Itu hal paling berat itu melawan rasa malas itu, melawan diri sendiri itu. Susah. Idenya mengalir, dan mau pegang laptop atau
Nulis. ketik aduh malasnya minta ampun. Oke, kami ingin mengetahui ya, tentang tantangan Anda dalam menulis buku. Mungkin salah satunya dalam melawan keadaan malas, mungkin ada yang lain. Dan banyak orang kan berbeda ya dalam menghadapi tantangan dalam penulisan. Mungkin dari siapa duluan sih? Saya bingung. AB, ya. Jadi sekalipun malas, tetapi saya tetap berpikir bahwa ini harus diselesaikan. Entah kapan lah mau harus itu. Ini sudah separuh perjalanan kali ini. Harus Jadi 55% ditulis, ya. perjalanan kan. Saya sering mengikuti atau pernah beberapa kali lah mengikuti launchingnya novel teman-teman. Salah satunya Beatrix ya. Saya sering mengikuti dan itu kayak menginspirasi sekali ya. Kok semudah itu diterbitkan, novel kedua, novel ketiga. Akhirnya saya mengumpulkan niat di tengah-tengah kesibukan saya bekerja ya, mau saya harus tuntaskan ini. Kalau saya tunda terus kapan, karena saya sudah selesai kuliah, waktu saya untuk santai-santai tidak ada lagi. Saya harus bekerja, harus cari uang untuk bisa hidup kan. Nah di sini mau tidak mau saya harus kumpulkan keberanian, kumpulkan niat, terutama niat itu untuk memulai saja. Ya, itu memang suatu keadaan yang memang susah. Iya, itu terlalu susah. Adik Tini Iya. terbawa suasana, jangan menangis ya. Kalau saya emang gini bengkak ya. Udah ketutup kalau ketawa. Jadi kalau berbicara tantangan itu tadi sih kayak melawan diri sendiri tuh benar banget. Dan kalau saya pribadi gimana ya, itu tadi karena cinta banget menulis, membaca itu memang kayak lelahnya, karena duduk berjam-jam di depan laptop kan juga mempengaruhi gitu. Tapi tantangan pribadi saya dalam menulis kumpulan cerpen ini adalah membangun ide gitu dalam kepenulisan, karena benar banget kan kayak ini dimulai dari mana gitu. Kalau Kabaros itu kan perjalanan satu novel ya, satu cerita gitu. Nah kumpulan cerpen ini kita harus membawa pembaca dari satu kisah ke kisah yang lain gitu. Sebisa mungkin kita menyajikan kepada pembaca gitu. Ketika saya menulis itu saya menempatkan diri sebagai pembaca kan. Jadi kayak saya puas nggak sih gitu kalau misalnya saya sebagai pembaca kayak gitu. Tentu ada banyak kekeliruan di sana sini gitu, dan itu yang terus menerus akhirnya saya genjot gitu. Ini enaknya seperti apa? Cari-cari definisi gitu. Jadi kayak misalnya satu cerita itu bisa 1-2 hari kayak gitu. Oke. Jawabannya luar biasa ya, sampai saya mengkoreksi diri juga. Kita masuk ke tahap motivasi ya. Ya, bagaimana sih Anda termotivasi sehingga buku Anda bagaimana sih Anda termotivasi bisa untuk menulis suatu buku sih, seperti itu. Motivasi Anda apa? Saya. Terserah mau siapa ini, saya bingung ini. Ya. Ya perempuan didahulukan. Ya, dari seperti Emansipasi wanita lah. Oke, jadi dulu kembali lagi ke Pak Fatul. Pak Fatul ngomong gini, dan itu saya tulis di pengantar saya. Dia bilang gini, tidak ada karya yang jelek, karena sejelek-jeleknya karya adalah karya yang tidak dikerjakan sama sekali. Belum selesai. Jadi gitu. Jadi tidak ada karya yang jelek selagi itu tidak dikerjakan gitu. Ketika ide kamu hanya jadi sebatas ide tanpa dieksekusi ya bullshit gitu. Jadi mulai dari situ saya berpikir, dan dalam proses berkarya saya kayak ketika kita berkarya kita lebih punya rasa respect dalam diri kita terhadap karya orang lain gitu. Karena sekecil apapun dia pasti punya usaha, dan rasa itu yang akhirnya itu tadi kembali lagi kehadiran kita untuk saling mendukung. Jadi motivasi saya adalah ayo kita mulai gitu, kita mulai karena kita belum berbuat apa-apa gitu. Entah nanti hasilnya seperti apa, sebuah karya itu pasti punya tanggapan positif, tanggapan negatif gitu, suka tidak suka, dan itu sudah normal dalam karya sekelahnya pun pasti ada penyukanya tidak gitu. Jadi mari teman-teman kita berkarya gitu di bidang apapun teman-teman, kita sama-sama gitu dari awal kita punya potensi masing-masing dalam diri kita gitu. So you are special sih, semua orang spesial. Kakak Anda motivasi apa ya?
mungkin pacar motivasi Anda Ini. untuk tulis terus. Kalau soal motivasi, saya rasa yang kembali ke hobi itu kayak sudah melekat. Oh. Jadi sekalipun saya malas ya, ketertarikan saya di dunia kepenulisan itu tetap melekat. Membawa Iya, kembali tetap. magnet. Sejauh mana saya malas dan bawa saya pergi, tetap saja saya kembali lagi. Mungkin kan ada aktor utama yang memotivasi Anda Bang untuk menulis bagaimana? Mungkin ada orang lain ya yang memotivasikan untuk tulis. Ya, Kadang kita jenuh seperti itu Tentu untuk ada saya menulis. jenuh. Jadi saya sudah menulis rampung ini teks ini 30 halaman untuk ini, tapi saya tidak punya keberanian untuk terbitkan novel ini dan dipublikasi secara luas. Tapi saya ini sering dimotivasi juga ya, atau kadang di depan orang banyak itu langsung diplak sama teman-teman, kapan begitu ya, sehingga Punya beban moral untuk ya, kemudian. karena beberapa teman juga tahu bahwa saya sudah menulis naskah saya ini sudah sejauh ini. Oh. Dan itu mau gak mau ya saya punya beban moral tanggung jawab bahwa sebenarnya saya hanya menulis begitu. Pengennya suatu saat diterbitkan, tapi saya belum punya keberanian kan. Tapi kalau ditunggu terus kapan begitu? Benar banget. Mau tidak mau ya sejelek apapun cobalah saya terbitkan. Nanti Adik Tini memberikan kita pandangan baru bahwa pada saat kita terbitkan produk kita atau novel kita atau kumpulan cerpen kita, itu ada kritikan baik kritikan positif atau negatif. Yang menyakitkan hati adalah kritikan negatif. Nah, terkadang kita sebagai penulis atau teman-teman sebagai penulis tidak terima baik yang kritikan masukan. Tapi bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Itu suatu hal yang betul-betul tidak bisa dilari dari kehidupan penulis, kritikan seperti itu. Mungkin dari Anda Wallace. Jadi saya belum alami ya. Yang baru. Buku ini baru diterbit juga dan dijualnya di toko online semua. Jadi mungkin belum banyak yang tahu ya. Semoga kita hadir di sini, kita diskusi di sini ya. Teman-teman bisa tahu ya. Oh ini dijual di sini dijual online. Cari saja lah catatan waktu. Mungkin mereka sudah lihat aktor utama, aktor penulis, catatan waktu di sini ganteng, pasti mereka tertarik seperti ini. Jadi gimana pertanyaannya tadi? Menghadapi kritikan ya. Jadi semua kritik baik saja sih. Kita tidak bisa paksa orang untuk bilang kamu harus suka saya, kamu harus suka karya ini. Jadi semua orang punya sudut pandang sendiri untuk melihat apa yang ada di depan matanya kan. Kalau tidak baik ya gak apa-apa kan. Tapi secara manusiawi terkadang kritikan itu kan ada yang satu kritikan benar kena hati ya. Itu manusiawi sekali. Yang Bagaimana cara sakit, mengatasi? jujur bahwa sakit ya kita sakit, tapi kan kalau diambil alih cara ditanggapi tidak usah. Dan kita membuang waktu kan. Cara mengatasinya sudah tidak usah tanggapi bahwa itu adalah membuang waktu. Membuang waktu. Ada Adik Tini kan dalam kumpulan Adik Tini kan istilahnya mendengar kepoan orang seperti itu. Nah, setelah Adik Tini terbitkan satu kumpulan kumpulan cerpen itu dikritik habis-habisan loh. Ya, bagaimana sih Adik Tini menerima kritikan negatif itu? Jadi apa ya? Kalau misalnya berbicara soal kritikan itu tadi ya, ketika tulisan kita sudah sampai ke tangan pembaca, itu bukan lagi milik penulis. Ya, benar. Nah, itu mereka seperti yang Kak baru sampaikan, ada yang suka, ada yang enggak. Kita tidak bisa memaksa. Nah, saya ketika saya menulis itu, saya punya visi misi bahwa pembaca harus menyajikan yang terbaik menurut saya pribadi untuk pembaca. Jadi sejak awal itu, sejak buku ini jadi gitu ya, saya sudah konsultasikan dengan beberapa orang gitu, minta masukan kayak gitu, terus menilai. Dan puji Tuhan ada banyak yang mengapresiasi gitu, dan tidak sedikit juga yang memberi masukan-masukan berharga. Dan saya pikir itu normal itu tadi ya Kak ya, gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana menghadapi kritikan, first kita harus tahu benar gitu kelemahan dan kelebihan kita itu di mana. Nah, ada orang yang misalnya saya kasih ke Kak Baros, Kak tolong ngasih kritikan gitu, karena dipaksa untuk ngasih kritikan walaupun tidak diperhatikan baik, akhirnya ngasih kritikan dong gitu. Tapi kita harus tahu dulu gitu, saya punya kelemahan di mana, saya punya kelebihan di mana. Jadi kita harus benar-benar memfilter apa yang masuk kayak gitu. Masukan yang perlu ya udah gitu kita pakai, kalau nggak perlu itu tadi gitu diabaikan.
kayak kata gimana ya? Bodoh amat gitu. Ya, gitu sih. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang dan sebagai buku perdana, saya pribadi melihat bahwa memang wajar gitu banyak masukan kritikan seperti itu. Nah, saya ingin tahu tentang peran orang family terhadap proses pembuatan novel atau kumpulan cerpen. Apakah ada kayak orang tua, bapak, mama, kakak, adik? Pasti. Mungkin saya ingin mendengar curhatan hati kalian tentang peran mereka terhadap pembuatan novel ini. Dari siapa dulu? Kakak Andre. Saya ya, sebenarnya banyak. Selama proses penulisan ini banyak pihak yang menginspirasi, entah itu kisah mereka, tidak melulu soal kisah saya kan, realitas apa yang saya alami yang bisa saya gabungkan dengan proses perjalanan hidup saya sudah kita tulis, termasuk keluarga, yang misalnya apa di sini saya ceritakan tentang keluarga saya menghadapi atau melalui satu fase di mana keadaan ekonomis benar-benar di bawah. Ini semua yang menginspirasi. Kemudian sampai novel ini terbit ya tidak juga menutup kemungkinan ya banyak teman-teman yang terlibat aktif dalam mendukung saya. Salah satunya Beatrix. Ya, jadi Beatrix mungkin berperan besar juga ya mengarahkan saya, penulisannya harus seperti ini misalnya sedetail ya. Setelah kemarin saya hampir selesai novel itu saya kasih ya udah dilihat dulu ya, oh ini apa salahnya di sini penempatan tanda baca misalnya, itu saya detail itu dilihat. Kemudian karena Beatrice ini sudah berpengalaman juga dalam menulis, juga menerbitkan buku, juga 3 novel diterbitkannya, akhirnya mau dibilang saya beruntung karena saya kenal dengan Beatrice, akhirnya saya mudah ya, proses sampai penerbitnya mudah sekali, bahkan tidak ada revisi dari penerbitan. Karena saya sudah melalui satu prosedur di belakang itu. Kayaknya setelah saya kirim ya, dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, 5 hari itu ada yang mail balasan bahwa buku Anda siap diterbitkan ya. Udah, saya lompat sendiri gitu. Merasa senang. Jadi mungkin untuk Beatrice saya bilang terima kasih ya sudah mengarahkan saya. Beatrice arigato gozaimasu. Mungkin adik ini perannya yang sama. Peran keluarga, teman-teman. Betul banget. Ya, apapun itu ya kita itu tadi ya Kak, hubungan kita positif. Jadi kalau dari saya mau cerita dulu. Jadi saya jangan terlalu panjang ya ceritanya. Oke. Kakak sulung saya itu suaminya ekspater. Wow. Mas yang dibera. Jadi tamu-tamu. Gitu. Jadi dulu itu dibentuk Kak, di kebiasaan kita baca buku itu dibentuk gitu. Jadi ketika mereka tahu saya hendak menerbitkan buku itu diapresiasi benar-benar gitu. Orang tua juga memberikan apresiasi gitu. Dan lingkungan yang positif. Kalau misalnya tadi Kak Andre Kak Beatrix ya. Kalau saya kembali lagi ke Pak Fatul gitu, benar-benar gitu. Nah, Pak Fatul ini justru menyebalkan tapi menyenangkan. Karena ya, jadi dari awal Kak benar-benar yang kayak mulai dari proses penulisan dan segala macam itu benar-benar kamu bisa sendiri. Kayak saya sendiri Pak, saya pengen dibantu. Enggak, kamu bisa. Dan karena Pak pikir gini, kamu itu jangan sampai manja gitu kan. Boleh sekarang gitu ada yang bantu kamu, tapi biar nanti untuk penulisan selanjutnya kamu sudah terbiasa gitu. Jadi benar-benar teman-teman juga di LPM Papyrus yang masih banyak itu sih, saya bersyukur banget saya selalu dikelilingi orang-orang yang suportif gitu. Sangat luar biasa ya teman-teman sekitar Anda. Orang tua ini adalah keberuntungan. Oke. Ini kembali ke waktu ya, kita tanyakan waktu kan. Terkadang orang memanage waktu untuk melakukan sesuatu itu sangat sulit, apalagi untuk menulis buku. Bagaimana cara teman-teman untuk memanage waktu? Kan mungkin dari ini ya, caranya memanage waktu bagaimana? Atau buat jadwal waktu, mungkin pagi doa, siang baca, atau bagaimana? Caranya bagaimana? Jadi ini pertanyaan yang menarik ya Kak, karena ini juga ditanyakan teman-teman di pertanyaan di Facebook. Oh, sama ya, alur pemikirannya sama. Jadi apalagi ini kan kuliah ya, berorganisasi juga banyak-banyak. Nah, satu saja jawaban saya, tergantung prioritas kita mana gitu. Karena kebetulan saya jomblo, promosi. Wah, promosi jomblo ya. Jadi
Maksudnya Jomblo. jomblo. Dua jomblo kayaknya. Yang mau daftar silakan dibahas ini. Aduh. Jadi maksudnya adalah itu kita benar-benar tahu gitu kemana prioritas kita gitu. Jadi sehari-hari kayak di kampus, saya pikir kita bisa sebenarnya. Kadang orang merasa dia tidak punya waktu itu karena apa ya, kebablasan gitu loh Kak, gitu kayak Terlalu pegang HP aman di kan. zona nyaman. Betul, pegang HP berjam-jam, udah malam aja gitu, jadi merasa tidak punya waktu. Saya pikir bisa saja sih, tergantung prioritas kita gitu. Ini Kakak Baros pertanyaan yang sama ya. Manage waktu. Bagaimana manage waktu? Kalau saya secara pribadi ya saya tidak tentukan bahwa hari ini saya harus menulis. Tidak ada schedule yang menentukan. Tapi saya selalu mencari mood. Oh. Ketika saya lagi mood saya tulis. Kayak Tapi cewek ketika ya? saya terjebak dalam situasi-situasi yang mood saya hilang, itu pun saya akan berusaha untuk keluar dari zona-zona seperti itu untuk mencari mood. Jadi saya intinya di sini mood. Yang saya lawan mood. Kalau lagi tidak baik saya akan cari situasi suasana bagaimana mood itu ada. Jadi kayak gitu. Mood ya. Ya. Kalau waktu saya rasa waktu setiap orang ada terus waktu. Iya, betul. Satu hari itu pasti 1 jamnya atau 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam dia tidak buat apa-apa. Oke. Jawaban kalian berbeda-beda ya. Satu prioritas, satu darimu. Aduh, kalau kami dari mana? Tergantung. Ya, saya ingin mengetahui sedikit tentang tempat penerbit Anda. Nah, kebanyakan orang teman-teman yang sudah punya produk kayak novel, cerpen, mau cari tempat penerbit itu agak susah sih. Nah, makanya kami ingin menanyakan, kakak terbit di mana, kakak terbitnya di mana, mungkin dari kakak ini. Oke, jadi kalau saya pribadi itu diterbitkan di India, minor, foreign. Ini di Foreign Malang. Jadi itu satu komunitas yang membantu gitu, penerbit yang membantu komunitas-komunitas untuk menerbitkan bukunya. Jadi ini benar-benar kayak kalau misalnya Kak Baros kan berbeda ya. Kalau misalnya saya benar-benar kayak penulis apa ya, gimana sih? Ketika kita ngasih teks ke penerbit, itu kita kasih teks terus sama uang untuk dicetak gitu. Jadi benar-benar pribadi. Nanti kita sendiri yang kelola untuk penjualannya gitu. Oke. Tidak ada kayak revisian seperti itu. Nggak Nggak ada. ada. Jadi ini makanya benar-benar mandiri gitu. Mereka nggak ada editor seperti itu. Nggak ada. Hasil murni dari kita ya. Betul seperti itu. banget. Mungkin Kakak Baros? Kalau saya ya nama penerbitnya Wikipedia ya. Wikipedia. Saya sudah terkenal sekali online kan. Ya, penerbit lain yang hari ini lagi viral lah. Jadi saya hanya menulis kemudian ini kembali lagi saya sebut lagi nama Beatrix untuk yang berapa kali ya. Memang saya tidak tahu juga harus ini terbitnya gimana. Saya hanya tulis sebenarnya. Soal terbit saya ini tidak tahu. Tidak tahu ya harus bagaimana ini terbit nantinya. Tapi saya coba untuk cari, kamu terbit di mana sih kemarin? Ada yang diarahkan mau begini-begini. Kamu coba ke penerbit mayor ya, semacam itu. Dan saya coba, puji Tuhan ya diterima dan tidak ada revisi lagi. Jadi murni ya revisian kalian. Tidak ada revisian, bersyukur. Kalau kami revisian terus tesis. Itu beda itu. Beda Saya juga ya. saya angkat tangan. Nyerah. Aduh. Jadi sini ya, ada pertanyaan berikutnya lagi. Kebanyakan orang menulis ingin dapat uang. Seperti orang tulis artikel, opini, mereka dapat uang. Apakah kalian menulis buku ingin dapat uang secara finansial seperti itu? Mungkin Arif ini? Oke. Jadi ini realistis ya. Iya. Saya tipe orang yang malu minta uang ke orang tua. Jadi kalau misalnya bulan nggak dapat uang bulanan gitu, bukan nggak dapat sih, nggak minta. Itu saya kirim tulisan ke media, itu dapat seratusan gitu lah, lumayan lah gitu. Jadi itu untuk apa ya, istilahnya adalah uang jajan gitu. Tapi kemudian untuk menjadikan uang sebagai patokan utama kita harus enggak. Saya pikir itu niatnya udah salah kan gitu. Jadi dalam penulisan ini first
kayak saya pikir buku itu menggambarkan siapa kita kan Kak. Iya. Dan saya pengen buku ini dibaca orang dulu deh gitu. Jadi diketahui orang dulu dan menemukan pembacanya, itu aja sih niatnya. Jadi belum, kalau untuk uang no. Kalau kakak Andre? Jadi tujuan utama kurang lebihnya sama. Kalau untuk mencari uang saya rasa tidak. Karena banyak penulis yang miskin hari ini. Banyak. Kita jujur aja ya. Miskin banyak. Yeah. Jadi bukan menulis untuk mencari uang, tetapi kalau saya pribadi bahwa ini adalah sesuatu yang memang melekat. Kayak tadi sudah diceritakan ya, mulai dari SMP saya sukanya jadi wartawan, kemudian sampailah puncak ini yang saya terbitkan bahwa ini adalah hobi dan sesuatu yang saya suka sekali. Sekalipun saya malas dan sejauh umur sudah begini, waktu sepanjang waktu begini saya baru tulis satu novel, tetapi ini tetap melekat. Selain itu kan kita bisa tulis artikel-artikel yang misalnya di blogspot mungkin. Betul. Selain novel kan. Jadi seperti itu bahwa untuk misalnya uang, tapi kalau memang hasil karya ini patut untuk diapresiasi atau Why apa kita not? mendapatkan ini ya tidak apa-apa. Karena Bonus itu ya. wajar, itu bonusnya ya. Betul. Selama ini seperti ini. Tapi kalau menjadikan manusia untuk mencari uang saya rasa belum. Saya rasa saya masih jauh dari kurang juga untuk mendapatkan uang melalui tulisan. Oke, gitu saja. Jadi ada pertanyaan berikutnya ini masih tentang finansial ya. Ya. Dan kalian kan mau terbitkan buku, pasti kalian juga ingin menjual buku kalian ke orang lain ya. Nah, bagaimana sih cara Anda menjual buku kalian? Apakah didiskon atau dikasih secara gratis seperti itu atau bagaimana? Cara Anda memarketing buku Anda seperti itu. Kakak Andre? Jadi sejauh ini saya belum paham yang namanya marketing ya, soal memasarkan buku dan lain sebagainya. Ini adalah novel perdana. Dan yang kebetulan saya beruntung karena bisa terbit di penerbit yang dia bisa memfasilitasi semua, bahkan dia bisa menjualnya sendiri. Oke. Ada di beberapa toko online ya. Saya promokan saja ya. Di Bukalapak, Tokopedia, Goepedia, juga Shopee. Teman-teman bisa cari. Dan ini saya rasa bersyukur, saya beruntung dan patut saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengarahkan saya, kemudian penerbit yang sudah berbesar hati lah menerima karya ini ya. Hanya bisa berterima kasih. Kalau marketing, kalau untuk buku ini marketing saya belum ini karena memang murni penerbit yang menjualnya kan. Saya mau mendapat bukunya pun saya harus beli lagi. Saya sementara pesan satu untuk saya saja. Dan penasaran seperti apa sih bukunya gitu. Jadi sementara dalam proses pengiriman. Saya beli juga. Kalau di sini gimana sih? Ya, jadi itu tadi ya Kak, kita indie benar-benar mandiri dan kemarin itu karena corona ini jadi belum Tapi tidak mempersalahkan corona. corona tidak bersalah corona gitu. Nah, jadi bulan 6 itu saya rencana pulang ke Manggarai dan ini masih dalam proses untuk cetak kedua. Nanti saya pengen pembeli itu langsung ketemu saya ke rumah aja sih gitu. Jadi gitu ke rumah untuk kemudian mengambil bukunya. Jadi penjualannya adalah face to face kalau bisa di Manggarai, tapi kayak ada banyak banget teman-teman dari Kalimantan, Papua itu yang pengen juga beli, jadi nanti bisa lewat pos aja gitu. Oke, sip. Saya ingin mengetahui tentang ini kan kalian kan terbitkan novel, kumpulan cerpen, pasti ada nasihat-nasihat terkandung dalam terbitkan kalian kan. Nah, nasihat apa sih yang kalian masukkan dalam novel dan kumpulan cerpen Anda? Kabar atau kabar dulu? Nasihat ya, ini kan karena saya tulis tentang proses perjalanan hidup. Makanya mungkin yang simpel saja, beberapa kata saja ya. Sekeras, serumit apapun hidupmu, menyerah bukan solusi. Menyerah itu pecundang. Itu saja lah. Artinya? Kamu tidak sendiri. Wah, gitu. kamu tidak sendiri. Di sampingmu siapa? Oke. Pertanyaan dari saya habis ya. Ada banyak pertanyaan akhirnya habis terjawab. Ini pertanyaan dari teman-teman dari Facebook ya. Ini kita pilih dari 3 di antara mereka. 3 pertanyaan di antara mereka. 3 terbaik ya. 3 terbaik. Nah, ini pertanyaan menarik dari Yolan Cambu. Saya suka menulis,
Tetapi saya sendiri susah membuat kalimat pembuka yang menarik untuk sebuah karya tulis itu sendiri. Minta tipsnya dong. Jadi terkadang orang menulis paragraf A, dia mau menyambung ke paragraf B itu susah. Iya, terkadang orang permasalahan di situ. Bagaimana tips kalian? Kakak ini dulu lah. Gantian lah. Oke. Atau kakak yang di tengah? Aduh, nggak bisa tengok. Oke. So, itu teman saya ya, Yohan Sambu dari Manggarai, sekarang kuliah di Jepang. Kalau berbicara soal bagaimana itu tadi membangun ide ya Kak ya, tergantung gitu. Kayak kita harus punya gambaran dulu nih, kita mau membangun cerita seperti apa. Misalnya genrenya cinta apa, perselingkuhan misalnya gitu. Jadi ketika kita punya gambaran di dalam kepala kita, kalau misalnya teman-teman masih merasa kesusahan untuk memulai ya paragraf pertama itu, first tadi kita harus banyak-banyak membaca sih gitu. Oke. Terus adalah jangan takut, kayak jangan pikir kayak aduh ini kayaknya nggak bisa gitu. Tulis aja dulu, entah ada perbaikan dari belakang. Yang penting kamu nulis dulu. Dan saya kebanyakan kayak misalnya kita berhenti di satu paragraf kan, terus itu setelah dibahas, aduh kayaknya kurang, dan begitu terus nggak sampai selesai. Nah caranya kamu tulis dulu satu ceritanya sampai selesai, terus baru dilihat direvisi, oh iya ya udah kayaknya ini nggak bagus nih gitu, diganti. Tapi intinya adalah kita sudah dapat gambaran keseluruhan cerita itu. Gitu. Itu tipsnya dari Tina. Mungkin tipsnya dari Baros atau masih kopi dan rokok? Ya, kalau untuk sini mungkin Dia enggak. ini ya. Kalau saya mungkin sederhana saja ya. Orang kebanyakan pada umumnya berpikir bahwa dia harus bikin sesuatu yang wow seperti yang dia baca. Ya, misalnya kita baca novel siapa lah yang penulis terkenal sekali, dikatakan seperti itu ya. Dia pengennya seperti itu yang ada di dalam pikiran dia. Sehingga apa yang dia lakukan sendiri itu dia tidak mengapresiasi sendiri. Ya, dia pengennya jadi orang lain. Ini sederhananya di sini ini, tulis apa yang ada dalam pikiran. Sejelek apapun mulai dulu tulis. Saya mau makannya tulis, saya mau makan, kemudian saya minum air, seterusnya seperti apa. Kalau masih terpaku pada sesuatu yang luar biasa yang sudah melambung tinggi ya, itu saya rasa tidak bisa ya. Kita kehilangan seni gitu ya kayak. Betul. Mulai saja gitu. Mulai aja dulu. Tokopedia. Bikin status Facebook bisa kan? Iya betul. Oke, ini pertanyaan menyambung ya dari Widi. Apa sih tips? Masih tetap tips konsisten dalam menulis. Ya, kita kalau ngomong tentang konsisten itu susah sekali loh, setiap pribadi orang. Pasti Tipsnya apa sih? mengalami kejenuhan Iya, gitu. tipsnya apa sih? Kalau gantung diri atau lompat dari lantai 5 atau bagaimana? Kakak Andre? Atau masih dengan kopi dan rokoknya? Tidak ya. Sebenarnya konsisten? Kalau konsisten ada satu sifat dasar manusia yang itu buru-buru. Sabar, saya pengennya ya begini saya selesai. Tidak. Oke. Kita harus ikuti proses. Jadi jangan buru-buru saja supaya tetap konsisten kan. Tetap harus bahwa ini saya harus kemas dia sebaik mungkin, serapi mungkin. Jadi jangan buru-buru bahwa ini belum orang ini sudah terbit, ini sudah terbit. Sebelum aja kita malas sendiri kan, aduh ini masih banyak saya belum bikin. Jangan. Tetap saja pada prinsip bahwa saya adalah bagian dari menulis, harus tetap menulis ya, apapun itu kan. Adik ini mungkin jawabannya hampir sama. Jadi kalau misalnya kita bicara soal konsisten dalam hubungan pun, orang kayak kadang mengalami kejenuhan dan segala macam gitu kan. Jadi kunci menurut saya konsisten adalah kita harus tahu kita kemana gitu. Misalnya Ke pasar. ke pasar gitu. Kamu harus tahu, oh iya kalau saya mau ke pasar berarti jalurnya harus lewat sini gitu. Entah misalnya kamu mau ke pasar Landung, kamu singgah dulu di mana gitu. Terserah, nggak apa-apa. Intinya adalah kamu tahu kamu harus sampai gitu. Dan kasih target sih, misalnya dalam penulisan buku di penulisan buku saya misalnya itu dikasih waktu misalnya 3 bulan. Ya udah, dalam 3 bulan ini entah kayak dalam 1-2 hari kamu merasa jenuh, it's okay gitu. Nah, tapi entah kamu berangkat atau berjalan, intinya adalah satu, jangan berhenti gitu. Oke, sip. Ini pertanyaan berikutnya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan ya di sini. Tapi rumit pertanyaannya. Tapi yang gampang-gampang saja. Yang gampang saja lah. Jadi Ambu Adung. Ampun. Ya. Bagaimana sih membangun
karena kebaikan tiap orang lagi udah bisa ketebak aja gitu, malah ketebak bisa dari awal cerpen. Ini menyangkut tentang alur penulisannya kan. Kalau orang baca novel atau cerpen dari awal udah ketebak endingnya, itu buat malas orang baca. Atau orang baca sinopsisnya udah orang udah tahu akhir ceritanya, orang udah malas. Bagaimana cara sih buat orang tidak berpikir oh endingnya seperti ini, atau menggunakan alur apa sih? Ada alur mujo, ada alur maju. Untung kita ini bukan jurusan bahasa Indonesia, mungkin ada itunya. Oke, jadi saya sudah lihat ya pertanyaan dari Ambu. Dia ngomong kenapa plot twist gitu kayak susah ketebak. Jadi itu tadi ya, itu sudah milik pembaca ya Kak, gitu. Dan mungkin kenapa bisa dibawa seperti itu adalah tergantung kebiasaan kita. Jadi saya dari SMA itu suka baca buku asing yang terjemahan. Oh, bukannya Inggrisnya? Bukan. Oh maaf ya, bukan bahasa kita. Jadi itu tuh mempengaruhi, dan film-film juga. Jadi saya suka nonton film, baca buku gitu, dengan sesuatu yang kayak apa ya? Saya pikir membuat kejutan dalam cerita itu penting banget sih. Kalau adik ini kan cerpennya, jadi cerpen ini kan minimal 5 lembar, 4 lembar kan mudah diketebak. Bedanya dengan novel. Kalau novel dia bisa pakai alur campuran, alur apa segala kan, bab 1 dijelaskan A, bab 2 dijelaskan dan B, kan sudah sulit sekali. Kalau cerpen sih mudah sekali ditebak. Caranya bagaimana sih? Bisa langsung nanti baca Oke, sendiri sini. langsung baca. Iya kan, susah. Kalau cerpen sih enak sekali, kalau cara tebaknya enak. Mungkin kakak novel, kakak Baros. Kakak novel aja, aduh, kakak Baros ya. Sama saya. Orang novel nih kakak Baros. Bagaimana sih caranya supaya orang nggak bisa menebak novel yang Anda tulis? Anda menggunakan alur apa? Alur mundur, maju mundur cantik atau? Karena ini bukan satu cerita yang ilustrasi atau imajinasi saya, tetapi saya menceritakan dengan realitas yang pernah ada. Jadi saya rasa soal alur dan lain sebagainya tidak bisa kita tipu ya, karena ini seperti judulnya catatan waktu. Jadi ini runtutan cerita dari waktu ke waktu. Jadi saya rasa saya nggak bisa, karena saya belum punya satu ide cerita yang itu murni apa fiksi. Tidak bisa menghapus sejarah ya. Jadi mungkin saya lebih ke takut ketangkap seperti keadaan real yang saya lewati saja. Jadi entah itu nantinya orang tertarik untuk membaca, silakan. Ada bukunya loh. Kalau memang merasa bahwa baca adalah penting, ya baca saja gitu. Kalau mau lebih tertarik lagi, beli buku mereka seperti itu. Di sini ada Arisa Tamela, nilai judulnya. Lima judul buku yang ketika membacanya kamu berpikir andai saja saya menulisnya. Kenapa? Kenapa? 5 buku. Banyak sekali ya 5 buku. Kalau saya sih pas saya baca tentang buku Godfather itu saran saya Banyak gitu. Iya. Ya, novel pertama yang saya baca tadi Godfather. Selain itu maaf, saya tidak tertarik kayak novel-novel di Indonesia, terlalu genre cinta sih. Saya curhat itu. Mungkin kakak Ante Baros 5 buku bagaimana? Jadi kalau jangan sampurian ya. Maaf ya dalam macam. Jadi kalau misalnya 5 buku ya ketika saya baca itu adalah saya begitu. Iya. Saya rasa belum ada ya. Belum ada. Mengagumi penulisnya mungkin iya, kemudian mengapresiasi bahwa karya ini luar biasa itu mungkin iya, tetapi bahwa berpikir bahwa kenapa tidak saya begitu, itu tidak. Memang dia saya adalah tetap saya begitu. Jadi yang terlalu halusinasi lah. Iya, memang beberapa novel yang saya baca dan saya rasa semua sama begitu, karyanya memang luar biasa dan itu sama. Saya tidak pernah, di antara semua yang saya baca itu tidak pernah menganggap satu bahwa kenapa tidak harus saya menulis begini. Dia tetap dia dan saya tetap saya. Punya ciri khas masing-masing. Jawaban yang menarik. Oke. Jadi ini saya sudah siapkan sih kemarin kayak, dan saya punya satu kelemahan. Saya susah menghafal nama orang, jadi saya tulis di sini. Oh, novel-novel. Novelnya gitu. Jadi Bu Chandra pasti ada. No. Maaf beli. Bukan karena karyanya nggak bagus ya, tapi karena saya belum pernah baca gitu. Iya, biasanya Indonesia kan terkenal Boy Chandra. Boy Chandra. Yang lupa ada nama saya memang baca juga Boy Chandra.
Kalau saya sih belum terlalu sentuh boy canda segala macam. Belum, Mungkin ya. kembali lagi. Oke, jadi tadi pertanyaannya itu kamu Iya. berikan saja saya menuliskannya ya gitu. Jadi mungkin seperti yang dikatakan Kak Baros ya, kayak kita mengagumi dan saya berpikir bahwa wah ini cocok banget nih dengan saya. Jadi ada berapa di sini. Yang pertama ini Kak, buku Germinal itu karya Emile Zola. Jadi ini adalah cerita tentang pemberontakan pertambangan di abad ke-19 di Eropa. Dan itu ceritanya menarik banget gitu. Jadi kaum borjuis itu mereka mengalami frustasi karena tiba-tiba investor itu tidak mau lagi batu bara gitu. Jadi mereka melampiaskan kekesalannya itu kepada para pekerja. Dan kisah-kisah seperti itu kan kayak saya pikir menarik gitu, tentang kembali lagi tadi tragedi hidup manusia itu ada dalamnya gitu. Lalu ada buku Of Mice and Men, tragedi kehidupan manusia juga, itu karya John Steinbeck. Jadi ini bukunya bisa baca sehari bisa lah, 3 jam bisa banget dibaca. Itu harus baca lah. Kalau teman-teman pengen itu ada di blogspot saya tulis reviewnya. Terus yang kalau inspirasi menulis saya itu Guy de Maupassant, dia menulis kumpulan cerpen Mademoiselle Fifi. Aduh, saya nggak yakin cara mengucapannya benar ya, karya bahasa asing. Jadi ini juga tentang kelemahan manusia. Terus kalau untuk di nasional saya suka Pramodia Anantatur. Iya, legenda banget. Pak Pram ya. Nah, Pak Pram gitu. Ini pertanyaan dari teman-teman yang terakhir ya. Menurut kakak-kakak, apa yang harus dituliskan di halaman pertama dan terakhir di sebuah buku sehingga membuat buku itu berhasil menurut si pembaca? Tangkapkan ini pertanyaannya. Itu harus ditulis. Mungkin kita pernah lihat novel atau kumpulan cerpen, ada orang besar menulis kata pengantar sedikit tentang novelnya atau segala macam. Mungkin yang diartikan seperti itu, atau dari ini seperti apa? Menurut kakak apa yang dituliskan di halaman pertama dan halaman terakhir sehingga membuat buku ini berhasil menurut si pembaca? Oke, pasti berani. Nah, itu dia sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu tadi ya. Kalau sudah ini bukan soal penulisnya, tapi soal pembacanya kan. Jadi ketika sampai itu tergantung. Nah, kembali sebenarnya itu tadi sudah dijawab sih. Kayak setiap orang punya genre-nya masing-masing. Kita harus pastikan kamu mau cerita tentang apa, kayak gitu. Dan kalau misalnya saya tipe pribadi, saya suka menghadirkan kejutan-kejutan seperti itu. Jadi setiap orang punya caranya masing-masing untuk menghadirkan sesuatu kepada pembaca. Oke, mungkin kakak Andre? Ya kurang lebihnya sama ya. Kalau bisa menuliskan sesuatu yang wow di depan untuk orang ini, saya tergantung dari format naskah yang mau diterbitkan. Misalnya halaman pertama saya harus menulis apa, misalnya kata pengantar mungkin, kemudian ucapan terima kasih. Kalau saya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita harus masuk pada isi. Nah ini kembali lagi tergantung ide cerita yang sudah tergambar ini, sudah kita rampung ini mau ditulis kan, kita harus mulai dari mana terkembali ke kita saja ide cerita yang ada itu kan. Tidak harus kita menulis sesuatu yang di luar itu kan. Mungkin ini lebih ke misalnya sinopsis ya. Kita menceritakan kebanyakan orang mengatakan bahwa sinopsis adalah kunci utama orang bisa membaca buku itu. Tapi kan sinopsis juga kadang membuat orang terjebak untuk tidak membaca kemudian nanti maki penulisnya mungkin ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau saran saya sih tidak usahlah terjebak dengan sinopsis. Kalau memang suka membaca ya baca apa saja dibaca begitu. Oke, itu ya. Terima kasih banyak kakak sudah meluangkan waktunya. Ini kita bisa menyelesaikan acara ini dengan baik. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Masih ada ya. Untuk menutup kegiatan kita ini, harapan kakak untuk teman-teman khususnya orang NTT membangkitkan semangat mereka untuk menjadi penulis. Harapannya apa? Oke, dari ini dulu ya harapannya. Jadi pertama terima kasih kepada dari informasi teman-teman Kak Baros, terima kasih. Dan untuk teman-teman mohon maaf kalau pertanyaannya belum terjawab ya di Facebook tadi ya. Jadi nanti kita bisa kontak pribadi aja untuk dijawab itu. Dan kembali lagi
lagi seperti yang dikatakan Pak Fatul, tidak ada karya yang jelek gitu ya. Iya. Karena sejelek-jeleknya karya adalah karya yang tidak dikerjakan sama sekali. Jadi teman-teman, mari kita mulai sekali lagi, entah dalam apapun basic Anda, entah menulis, menyanyi atau apapun itu, lakukan sepenuh hati dengan penuh cinta gitu. Dan God bless you. Saya nggak fokus. Mohon maaf. Jadi pas ya langsung. God bless you langsung Rohnya turun Itu gitu. harapan dari Kak Tini ya. God bless you. Mungkin Kakak ada, Laras, harapannya. God bless you juga. God bless you. God bless you. Jadi sesuai tema saja ya. Temanya berani menulis. Saya yakin bahwa banyak orang di luar sana yang punya 1000 ide. Betul. Tetapi yang dibutuhkan pertama itu adalah keberanian. Berani untuk menulis, berani untuk melawan diri, berani untuk membawa diri keluar dari zona nyaman. Maka satu kata saja, berani menulis dan memulai itu saja. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah memberikan harapan yang luar biasa untuk adik-adik, khususnya untuk orang-orang yang teteh. Harapan saya adalah buktikan diri dengan menulis. Itu saja, terima kasih. Oke.